Perkelahian dalam sepak bola adalah hal yang sudah sering terjadi, mulai dari saling menyumpah, saling tunjuk, sampai saling dorong. Beberapa dari mereka pernah menampar atau menjontos lawannya sendiri. Tapi bagaimana kalau ini terjadi kepada sesama rekan satu timnya sendiri? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Kieran Dyer dan Lee Bowyer. Untuk mengawali ulasan ini ada dua pemain Newcastle United yang terlibat perkelahian parah sepanjang sejarah Liga Inggris. Perkelahian ini terjadi pada laga melawan Aston Villa tanggal 2 April 2005 yang lalu. Saat itu Newcastle sedang melancarkan serangan ke arah sektor pertahanan Aston Villa. Secara tiba-tiba Lee Bowyer dan Kieran Dyer saling berhadapan dan memukul kepala satu sama lain. Mengetahui adanya perkelahian tersebut, gelandang Aston Villa, Gareth Barry, langsung mencoba membubarkan perkelahian tersebut. Nggak sendirian, Gareth Barry juga dibantu oleh pemain Newcastle United. Belum sempat dipisahkan, jersey Bowyer robek di bagian depannya dan Dyer tampak babak belur. Menurut Bowyer, perkelahian tersebut terjadi karena Dyer menolak memberikan bola kepadanya selama pertandingan. Keduanya langsung diusir dari lapangan dan membuat Newcastle kalah 3-0. Setelah kejadian itu, keduanya dipaksa sang pelatih Graeme Souness untuk meminta maaf secara terbuka. Selain itu, Dyer juga dijatuhi hukuman larangan bertanding selama 3 laga. Bowyer lebih banyak, yakni larangan bertanding 4 laga dan denda lebih dari 234.000 euro atau sekitar gajinya selama 6 minggu. Nicklas Bendtner dan Emmanuel Adebayor. Masih dari Liga Inggris, perkelahian antar sesama tim kembali terjadi. Kali ini yang terlibat adalah Nicklas Bendtner dan Emmanuel Adebayor. Saat itu keduanya masih berseragam Arsenal. Perkelahian mereka sempat mengejutkan sang manajer Arsene Wenger. Perkelahian tersebut juga jadi yang terparah sepanjang sejarah Arsenal. Insiden tersebut berawal saat The Gunners bertanding melawan Tottenham Hotspur di semifinal Piala Carling tahun 2008. Saat pertandingan tersebut, kedua pemain terlihat mendorong satu sama lain ketika menunggu umpan di pojokan. Setelah saling dorong, pertengkaran pecah sehingga membuat timnya ikut memisahkan. Kamera TV memang gak banyak merekam pertarungan kedua pemain itu. Namun yang jelas, Bendtner mengalami pendarahan hebat di hidungnya usai ditinju seorang Adebayor. Setelah kejadian pahit tersebut, Arsenal menjual keduanya pada akhir musim. Mario Balotelli dan Alexander Kolarov. Selain kedua konflik tersebut, ada juga konflik antara Mario Balotelli dan Alexander Kolarov. Ini terjadi saat mereka membela Manchester City. Perkelahian tersebut terjadi saat bertanding melawan Sunderland di Liga Inggris musim 2011-2012. Mereka berdua sempat beradu mulut pada babak kedua. Saat itu, Kolarov sedang bersiap melakukan tendangan bebas dan tiba-tiba Balotelli datang dan merebut bola. Pemain asal Italia itu juga ingin mengeksekusi tendangan bebas. Lantaran tidak ada yang mau mengalah, akhirnya Balotelli dan Kolarov terlibat pertengkaran. Ribuan penonton yang memadati Etihad Stadium langsung melontarkan cemoohan. Insiden tersebut berakhir setelah Vincent Kompany dan Nigel de Jong datang melerainya. Sebelum itu mereka juga sempat berkelahi namun tidak saat pertandingan. Balotelli berkelahi dengan Kolarov saat latihan pada tanggal 4 Agustus 2011 yang lalu. Dalam insiden yang terjepret kamera Daily Mail itu, keduanya terlibat adu mulut dan nyaris berkelahi sebelum akhirnya dipisahkan oleh rekan satu timnya. Benoit Asuekoto dan Benjamin Mokanjo. Beralih ke Piala Dunia 2014, perkelahian juga terjadi pada turnamen ini. Salah satunya terjadi pada dua pemain timnas Kamerun yakni Benoit Asuekoto dan Benjamin Mokanjo. Di saat Kamerun kalah telak dari Kroasia dengan skor 0-4, mereka sempat terlibat keributan di tengah lapangan. Tanpa alasan yang jelas, keduanya sempat beradu argumen. Ekoto bahkan nyaris menanduk Mokanjo. Beruntung keduanya mampu dipisahkan oleh beberapa pemain Kamerun yang lainnya. Bahkan Kapten Kamerun Samuel Eto'o sampai menenangkan Asuekoto yang terlihat ingin kembali menyerang Mokanjo. Usai pertandingan, mereka pun bersalaman dan meminta maaf atas kejadian memalukan tersebut. Edinson Cavani dan Neymar. Kembali ke Liga Domestik, kali ini terjadi pada Ligue 1 Prancis musim 2017-2018. Konflik ini melibatkan dua striker PSG antara Edinson Cavani dan Neymar.
Perselisihan mereka terjadi pada babak kedua antara PSG dan Olympique Lyon. Konflik mereka terjadi beberapa kali bahkan berlanjut di ruang ganti. Pada menit ke-57, Cavani berusaha meminta bola kepada Dani Alves untuk mengambil tendangan bebas. Tapi Dani Alves justru memberikan bola kepada Neymar. Kemudian pada menit ke-80, Paris Saint-Germain mendapatkan tendangan penalti. Cavani langsung mengambil bola untuk menjadi eksekutor, tapi Neymar berusaha untuk merebutnya. Pertikaian antara Cavani dan Neymar tidak hanya terjadi di atas lapangan. Menurut laporan dari L'Équipe, Cavani dan Neymar nyaris baku hantam di ruang ganti sebelum akhirnya dipisahkan oleh Thiago Silva, Silvano Convalius, dan Stefano Lillipali. Selain di Liga Eropa dan Piala Dunia, pertikaian antara sesama tim juga terjadi di Indonesia. Yang paling menarik adalah perkelahian antara dua pemain Bali United, Silviano Convalius dan Stefano Lillipali. Konflik mereka terjadi pada pertandingan Liga 1 2017 pada laga antara PSM Makassar dan Bali United. Awalnya mereka terlihat adu pukul pada menit ke-41. Tragedi perkelahian antara satu tim ini terjadi ketika Lillipali melepaskan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Keputusan yang diambil oleh Lillipali membuat Convalius geram dan langsung memukulnya. Tidak terima, Stefano Lillipali membalas pukulan tersebut dan akhirnya dipisahkan oleh para pemain Bali United hingga wasit sekalipun. Usai perkelahian tersebut, mereka berdua justru berhasil membobol gawang PSM Makassar di menit akhir laga. Hal ini justru memicu amarah penonton hingga menyerang pemain Bali United tersebut. Penonton berasumsi kalau perkelahian yang dilakukan oleh Convalius dan Lillipali hanyalah sebuah settingan. Di balik perkelahian settingan tersebut, pelatih Bali United saat itu, Widodo Cahyono Putro, berusaha melakukan pembelaan terhadap dua anak asuhnya tersebut. Menurut Widodo, perkelahian antara Lillipali dan Convalius adalah bagian dari upaya mereka untuk membuyarkan konsentrasi pemain PSM. Sehingga pasukan Ramang menganggap Bali United sudah nggak solid lagi. Ezekiel Nduasel dan Jonathan Baumann. Masih di Liga 1 Indonesia, kali ini ada perkelahian antara pemain Persib Bandung yakni antara Ezekiel Aliando Nduasel dan Jonathan Baumann. Perkelahian ini terjadi saat pertandingan Persib Bandung melawan Barito Putra di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada bulan Desember tahun 2018. Dalam pertandingan itu, pada menit ke-68 Persib Bandung melancarkan serangan yang cepat. Tapi Ezekiel Nduasel kesal karena nggak mendapatkan operan dari Jonathan Baumann. Dalam pertandingan yang disiarkan langsung lewat televisi itu, Ezekiel terlihat jelas menghampiri dan langsung mendorong kepala Baumann dengan kesal. Beruntungnya Baumann gak menanggapi aksi Ezekiel dengan memberikan serangan balasan. Pertandingan pun dilanjutkan tanpa hukuman dari wasit. Itulah sederet perkelahian antar pemain yang terjadi antara rekan satu tim. Pernah berkelahi dengan tim main bola atau tim main futsalmu? Coba ceritakan di kolom komentar di bawah ini.